Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan 10 konsep geografi dengan tema liburan musim dingin saya dengan keluarga di Jepang. Tapi sebelum itu harus ada perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Radina Cordelia dari X6, absen 31. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya ini kenapa saya ngambil tema yang kayak gini. Nah, soalnya menurut saya tuh kalau misalnya jelasin secara teori doang itu tuh menurut saya tuh udah cukup biasa sama monoton ya. Jadi saya milih suatu hal yang berbeda dari biasanya. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya tanpa basa-basi. Pada akhir Desember 2023 lalu, keluarga saya memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan di Jepang. Negara Jepang secara astronomis terletak di antara 30 derajat LU, 47 derajat LU, 128 derajat BT, dan 146 derajat BT. Secara geografis, Jepang terletak di belahan bumi utara bagian paling timur benua Eurasia. Kepulauan Jepang dipisahkan oleh Laut Jepang atau bisa disebut juga Laut Timur dari benua Asia. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan itu termasuk dalam konsep lokasi. Untuk sekedar info, di klip ini saya dan kakak saya sedang berada di Disney Tokyo. Nah, di sini kita sedang menaiki sebuah wahana air yang ada di Disney Tokyo tersebut. Untuk transportasi yang kami gunakan di sana cukup relatif. Jika tempatnya dekat dan tidak terlalu jauh, biasanya jalan kaki saja cukup. Tapi ada beberapa tempat yang mengharuskan kita untuk menggunakan MRT. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan logo Mickey Mouse yang ada di MRT ini. Nah, ini tuh termasuk MRT yang mengantar kita untuk ke tempat Disneyland atau Disneysea. MRT juga kegunaannya untuk mengantar kita ke tempat yang lumayan jauh dan tidak memungkinkan untuk berjalan kaki. Ada beberapa wilayah yang masih mengutamakan tradisi daerah di sana, seperti kota Kyoto dengan menggunakan alat transportasi yang kalian bisa lihat di video ini. Jika saya mengambil contoh untuk konsep jarak, pada saat saya ke Disneyland, jarak dari Tokyo by Mahama Hotel ke Disneyland itu sekitar 850 meter saja, dengan waktu yang ditempuh itu 2 menit. Nah, dari awal itu kita sudah sepakat untuk memesan hotel yang jaraknya dekat dari tempat yang ingin dikunjungi. Selanjutnya, jika kalian lihat dari klip tersebut, kira-kira kita tuh sekarang bakal bahas konsep apa sih? Coba deh kalian perhatiin dulu jalannya yang memanjang dan berkelok-kelok. Dalam hitungan ketiga, harus udah bisa jawab ya. 1, 2, 3. Nah, betul ya, ini termasuk konsep pola karena mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang di muka bumi. Nah, itu lokasinya ada di Desa Shirakawago. Pasti setiap wilayah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Ini juga berkaitannya dengan perbedaan kota Tokyo dan Kyoto. Tokyo itu lebih padat, sibuk, dan dipenuhi oleh gedung-gedung layaknya kota metropolitan. Dari segi masyarakatnya juga berbeda, karena Tokyo itu merupakan kota yang sibuk, penduduknya pun lebih individualis. Namun orang-orangnya juga memiliki pikiran yang lebih terbuka. Sedangkan Kyoto lebih banyak menyimpan pesona alam dan lebih kaya akan tempat tradisi. Dan pasti dari segi masyarakatnya pun juga pasti berbeda. Karena kalau Kyoto itu dipenuhi penduduk yang ramah dan muda, tetapi memiliki budaya yang lebih ketat. Dari yang bisa kalian lihat, di saat itu saya dan keluarga menyewa kimono khas Kyoto. Dari yang sudah saya jelaskan, perbedaan antara Tokyo dan Kyoto ini termasuk ke dalam konsep diferensiasi area. Karena konsep geografi ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Contohnya seperti dari perjalanan dari Jakarta ke Tokyo menggunakan pesawat. Sedangkan dari Tokyo ke beberapa kota besar seperti Nagoya dan Osaka bisa menggunakan Shinkansen. Pada 1 Januari 2024, Jepang mengalami gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo. Lokasi gempa berada sekitar 42 km timur laut Anamizu di prefektur Ishikawa. Akibat peristiwa ini, ada beberapa wilayah yang terkena dampak
konsep keterkaitan antar ruang karena menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Karena tadi saya juga baru membicarakan saat peristiwa gempa itu saya dan keluarga sedang berada di Gunung Fuji. Gunung Fuji berbentuk sangat simetris dan tertutup salju selama sekitar 3 bulan dalam setahun. Di sana itu dingin sekali, jadi wajib ya memakai baju dan perlengkapan musim dingin. Ini termasuk ke dalam konsep morfologi karena menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Selanjutnya, untuk contoh konsep interaksi dan interdependensi bisa dilihat dari hubungan perdagangan antara Jepang dengan Indonesia sangat intensif. Jepang membutuhkan bahan mentah yang banyak dihasilkan oleh Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan barang-barang modern produksi Jepang. Nah, ini itu berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Nah, karena ini sudah mau di ujung video, pasti ada beberapa dari kalian yang setelah menonton ini langsung tertarikan untuk pergi ke Jepang. Nah, karena Jepang itu memiliki daya tarik dari sisi budaya, terus juga kuliner, teknologi, dan juga keindahan alamnya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga yang telah saya sampaikan di video ini akan bermanfaat. Terima kasih.